selanjutnya ya, ayat ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kita kan kadang suka bingung ya, kalau lagi kayak sekarang nih, kita lagi kesusahan, mau minta tolong ke orang juga yang ada kita dikata-katain, mau minta tolong ke orang, orang juga lagi pada susah gitu kan. Dan kayak sekarang ini orang-orang lagi pada berebutan menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Mereka berusaha untuk ngenyangin perut dulu lah, jangan mikirin perut orang lain gitu kan. Lalu kita mau minta pertolongan ke siapa kalau kayak gini gitu loh. Gue udah bahas waktu itu di live Waqiah 30 hari teman-teman. Di situ gue bilang, pada saat kita ada di situasi di mana nggak ada yang bisa nolongin kita, maka cuma Allah satu-satunya harapan kita. Udah waktunya kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari pertolongan kesana kemari, sehingga kita melupakan siapa yang harusnya kita datengin gitu loh. Jadi ibarat kata nih, contoh ya, misalkan ya, anggaplah kita seorang orang penting lah ceritanya. Kita punya power nih ya, anggaplah kita seorang raja atau seorang presiden. Yang kemudian ada salah satu anak buah kita yang agak tengil nih ceritanya. Dia bikin macam-macam nih, bikin gara-gara. Lah kita sebagai raja, sebagai presiden pastinya berhak untuk ngelakuin sesuatu gitu kan. Ya, misalkan si anak buah ini terjerat hukuman atau terjerat kasus, terjerat masalah. Kalau kita betul-betul kenal sama dia, ya, apalagi posisi kita ini punya kekuatan, punya nama besar gitu kan. Apa aja yang nggak mungkin, kayaknya mungkin gara-gara kita punya power dan punya nama dan segala macem gitu. Tapi kita nggak pengen gitu loh, kita pengen tahu nih anak buah kita bakalan ngelihat kita apa enggak gitu kan, sebagai orang yang bisa diminta tolongin ya, kira-kira dia bakal minta tolong sama kita nggak nih gitu kan. Lah ternyata anak buah kita ini atau si orang tersebut gitu ya, dilalah bukannya minta tolong ke kita, minta tolong ke orang lain yang lebih powerless, yang lebih nggak punya power daripada kita. Lah kita sebagai orang yang punya kekuatan akan ngomong apa kira-kira? Masih gue liatin nih, emangnya dia bisa bantu lo gitu kan, emangnya dia bisa bantu lo gitu, emang si Fulan bisa bantu lo, bukannya ke gue malah ke orang lain gitu kan ya. Nah, Allah juga kadang-kadang gitu teman-teman pengen melihat kita tuh punya nggak sih yang namanya inisiatif untuk berangkat dan menghadap kepada dia gitu, untuk ngadep dan benar-benar angkat tangan minta tolong sama dia gitu. Lah kadang-kadang gitu teman-teman, kita suka ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri. Gampang ini mah, gue tinggal pergi ke si Wirda ya, atau gue tinggal pergi ke saudara gue tuh yang orang kaya, pasti gue bakal dibantu gitu. Tapi kita melupakan yang maha kaya itu siapa, sehingga kita sampai nggak melangkah nemuin dia gitu. Kalau kita bisa punya perasaan aman, nyaman, terjamin ketika ngadep ke orang kaya, kenapa kita nggak punya perasaan tersebut ketika kita ngadep ke yang maha kaya gitu. Jadi kita harus ubah nih yang namanya mindset kita teman-teman, karena ini seringkali gitu kita melupakan hal tersebut gitu. Seringkali kita melangkahi dia gitu. Contoh ketika kita pengen ngelamar pekerjaan, ya kita pikirin apa? CV harus bagus ya, pengalaman kerjanya gini, pendidikan gini, keterampilannya gini. Kemudian kita sibuk nyari PT apa kira-kira yang lagi buka lowongan. Ya, kita sibuk nyari tahu di Google, kita sibuk nyari tahu info loker di Instagram, kita sibuk nyari di LinkedIn misalkan. Kita sibuk nanya ke sana kemari, "Bro, tolong dong cariin gue ada lapangan pekerjaan apa nih, ada lowongan pekerjaan apa nih." Tapi kita lupa nanya sama yang maha ngasih pekerjaan. Bukannya nyari pekerjaan itu bagian dari ikhtiar? Iya betul, gue bukan, maksud gue gini, bukan juga kalian gak ngapa-ngapain terus kalian berharap pekerjaan itu datang tanpa kalian berikhtiar. Tentu kita perlu banget yang namanya punya basic yang bagus, punya pengalaman yang baik, punya CV yang baik, karena itu demi profesionalan kita juga gitu kan. Tapi maksud gue di sini adalah jangan melangkahi Tuhan setiap kita pengen meminta atau melakukan sesuatu gitu loh maksudnya. We're allowed to do everything, we're allowed to do anything. Kita berhak untuk melakukan apapun, asalkan jangan melangkahi dia gitu. Kita pengen beli mobil, jangan langsung beli mobil, tapi ngadep dulu sama dia. Emangnya yang punya duit ini siapa? Kita? Bukan. Yang punya duit ini siapa? Allah. Seringkali gue punya uang banyak, gue pengen beli sesuatu, tapi tidak pernah tercapai, nggak pernah kesampaian. Kenapa? Bukan karena gue nggak punya duit,
tapi gue ngadep dulu nih sama Allah. Kadang-kadang gue sengaja nggak langsung belanjain gitu ya, gue bilang sama Allah gitu, ya Allah, saya punya perlunya begini, saya pengennya ini. Nah, kalau misalkan uang tersebut ternyata bukan rezeki gue, ya udah hilang aja tuh duit gitu. Dilalah misalkan ada yang sakit gitu ya, atau misalkan ada kebutuhan lain gitu. Jadi selalu nanya sama Allah gitu loh sebelum kita melangkah atau melakukan sesuatu. Jangan selalu ngandelin yang namanya pikiran kita, karena sebenarnya kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Oke? Next ya. Kenapa di sini kita memohon pertolongan sama Allah gitu? Kenapa di sini kita harus menyembah Dia gitu? Ya, jadi kan di sini dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Kenapa menyembah dulu baru pertolongan dulu? Kenapa nggak pertolongan dulu baru menyembah? Kenapa kita harus menyembah dulu supaya datang pertolongan? Kenapa nggak kita ditolong aja dulu, nyembahnya ntar belakangan gitu kan? Ya karena memang rumusnya seperti itu gitu loh. Walaupun sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, nggak perlu ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita, karena ibadahlah yang akan menyelamatkan kita gitu kan. Nah di sini ya, kalau kita pengen yang namanya punya pertolongan dari Dia, maka harus sembah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu sembah dulu baru lu dapat pertolongan. Seperti itu ceritanya gitu. Jadi kalau teman-teman nih sekarang lagi desperate abis gitu ya, lagi bingung banget, aduh bayar semester gimana gitu kan, bayar kontrakan gimana, bayar makan gimana, bayar ini, ya udah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menyembah dulu, baru abis itu kita mendapat pertolongan. Oke? Nah selanjutnya ihdinas siratal mustaqim. Apa itu ihdinas siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang ini udah gue bilang tadi ya di awal gitu, bahwa banyak dari kita yang suka tersesat gitu kan. Maka ketika kita sedang tersesat, nggak tahu jalan, apa yang harus kita lakuin? Ya kita tanya sama Allah yang maha membuka jalan. Kita tanya sama Dia yang punya 1001 jalan. Jadi ibarat kata nih, kalau kita lagi stuck di macet, kita pasti akan otomatis buka Waze atau buka Google Maps, terus kita akan cari jalan tikus gitu kan, kira-kira jalan mana nih yang menjadi alternatif gitu. Nah di sini ihdinas siratal mustaqim, jadi kita minta sama Allah, ya Allah tunjukinlah saya jalan yang lurus gitu, jalan yang kira-kira di situ tuh ada kemudahan gitu ya, jalan yang kira-kira di situ tuh ada rezeki, jalan yang kira-kira di situ ada pertolongan gitu. So pada saat kita ngamalin surat Al-Fatihah berkali-kali, sama aja kita selalu memohon kepada Allah supaya ditunjukin jalan, tunjukin jalan. Guys, jadi orang yang bingung itu nggak enak loh asli. Mau ngapa-ngapain bingung, mau kerja bingung, mau nyari kerjaan bingung, ya, mau makan bingung. Dan bingung itu nggak hanya untuk orang yang nggak punya uang, orang yang punya uang juga bisa bingung. Punya duit banyak kagak tahu mau diapain, akhirnya duitnya nggak jelas gitu kan, nggak berkah dan segala macam. Jadi orang bingung tuh asli nggak enak. Mau ngapa-ngapain kayak orang keder, ya emang keder namanya juga bingung gitu kan, gitu. Oke, makanya kenapa kita harus minta petunjuk ya, jalan yang lurus gitu, ihdinas siratal mustaqim gitu. Kemudian apalagi nih yang terakhir, ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita minta sama Allah supaya ditunjukin jalan yang benar, bukan jalan yang nggak benar. Emang ada jalan yang nggak benar? Ya sama lah teman-teman, ketika kita mencari jalan alternatif nih di Google Map. Pernah nggak sih lo gitu ya lagi jalan, terus lo pakai Google Map, bukannya benar malah lo nyasar, ya nggak? Malah lo diarahin belok ke gang yang bukan main, lo malah nggak bisa kemana-mana, akhirnya lo stuck di situ. Pernah nggak? Nah itulah ditunjukin jalan tapi sesat gitu. Pertanyaannya, emangnya Allah bisa menyesatkan kita?